Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Horimah. Selanjutnya ada Ajeng Nadira Astiana dan Dian Mesya Putri. Kami di sini mengambil film yang menggambarkan tentang interaksi Cina dan Jepang, yaitu film Hidden Blade. Yang dimana konten yang kami ambil dari sini adalah yang pertama itu dari gambaran umumnya, dari aspek politik, dari aspek budaya, value, dan tinjauan sejarahnya. Baiklah, untuk penjelasan pertama itu akan dijelaskan oleh Ajeng, penjelasan kedua akan saya jelaskan, dan yang terakhir itu akan dijelaskan oleh Dian Mesya Putri. Saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari film Hidden Blade. Film Hidden Blade adalah sebuah film thriller mata-mata Tiongkok tahun 2023 dan disutradarai oleh Cheng Er. Film ini mengisahkan pada periode sejarah Cina pada masa 1938 sampai 1945 saat Perang Cina-Jepang kedua yang berlangsung setelah serangan Jepang terhadap Pearl Harbor. Konsep dalam film ini menggambarkan perjuangan orang-orang dalam mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan negara mereka dari penjajahan asing. Film ini menampilkan adegan dengan gaya yang tak biasa, berupa fragmen layaknya potongan puzzle yang kemudian dirangkai menjadi gambaran utuh di akhir film. Film ini memiliki durasi 2 jam dan 8 menit. Pemeran utamanya antara lain Tony Leung, Chiu Wai, Wang Yibo, dan Liu Huang. Kemudian, untuk aspek politik di dalam film ini memiliki aspek politik yang sangat kuat, menggambarkan perjuangan orang-orang dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dan kebebasan negara mereka dari penjajahan asing. Film ini juga menunjukkan bagaimana situasi politik dan sosial yang ada di Cina pada masa itu, termasuk peran dari Partai Komunis Tiongkok dalam memperjuangkan melawan penjajahan Jepang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Aulia Horimah akan menjelaskan mengenai aspek budaya dari film Hidden Blade ini. Film ini menampilkan detail-detail budaya, itu seperti kostumnya, aksesoris, settingan lokasi, dan sinematografi yang memperlihatkan keindahan dan keautentikan budaya Tiongkok pada masa itu. Selain itu, film ini juga menunjukkan bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat Tiongkok pada masa perang, termasuk dampak dari pendudukan Jepang terhadap kehidupan mereka. Maka dengan itu, film ini memberikan gambaran yang kuat tentang aspek budaya dan sejarah Tiongkok pada periode tersebut. Selanjutnya adalah value dari film Hidden Blade. Value pertama yang terdapat dalam film Hidden Blade ini, yang pertama itu adalah semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi di dalam film tersebut tergambarkan semangat perjuangan dan pengorbanan mereka untuk mempertahankan kemerdekaan mereka dari penjajahan asing. Selanjutnya yang kedua itu adalah kejujuran, yang dimana karakter-karakter dalam film ini menunjukkan integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas mereka sebagai mata-mata meskipun dihadapkan pada tekanan dan bahaya. Terus yang ketiga itu adalah bersahabat dan komunikatif, yang dimana film ini menunjukkan nilai persahabatan dan kepercayaan antara sesama pekerja bawah tanah yang menjadi mata-mata, dimana mereka saling mendukung dan bekerjasama dalam situasi yang sulit. Selanjutnya adalah nilai tanggung jawab, yang dimana mereka ini memahami bahwa tugas mereka sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan negara mereka dari penjajahan asing, sehingga mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Nilai tanggung jawab ini juga tercermin dalam adegan-adegan di mana karakter-karakter dalam film ini saling mendukung dan bekerja sama dalam situasi yang sulit. Mereka menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab untuk membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan mereka. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya itu adalah tinjauan sejarah dari film Hidden Blade ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mesya Putri dengan NIM 2205113269. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu dari kelompok 4. Materi saya adalah tinjauan sejarah dari film Hidden Blade. Dari film ini, tinjauan sejarahnya yaitu ada di Perang Cina dan Jepang, yaitu Sino War yang kedua, yaitu pada tahun 1937 sampai 1945. Perang ini
berlangsung dari 7 Juli 1937 sampai 9 September 1945. Peperangan ini merupakan kelanjutan dari Perang Cina dan Jepang yang pertama, yaitu pada tahun 1894 sampai 1895 dengan skala yang lebih besar. Meski Jepang telah meraih kemenangan pada Perang Cina-Jepang yang pertama, ternyata perseteruan antara Jepang dan Cina itu tidak berakhir. Salah satu penyebabnya adalah Jepang menganut paham Hakko Ichiu sehingga ingin mendominasi negara-negara di Asia Timur Raya termasuk Cina secara politis ataupun secara militer. Perang Cina dan Jepang yang kedua berakhir pada tahun 1945, tidak berselang lama setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu dalam Perang Dunia yang kedua. Karena pada saat itu untuk berperang melawan sekutu, pada Perang Dunia Kedua, Jepang itu mengalami kesulitan. Seperti yang diketahui, keinginan untuk membentuk negara Asia Timur Raya yang dilakukan oleh Jepang membuat Jepang tidak hanya menghadapi Cina, akan tetapi juga menghadapi bangsa Barat yang sudah lama bercokol ataupun menjajah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Pada 14 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah kepada sekutu tanpa syarat setelah dua kota besarnya dibom, yaitu kota Nagasaki dan kota Hiroshima pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Beberapa minggu setelahnya, Perang Cina dan Jepang yang kedua juga berakhir karena Jepang tidak memiliki kekuatan militer lagi. Kemudian tinjauan sejarah selanjutnya, serangan Jepang terhadap Pearl Harbor di Amerika Serikat. Serangan mendadak ini dilakukan dalam waktu singkat, itu menyebabkan 2.402 orang warga Amerika Serikat tewas dan 1.282 lainnya terluka. Serangan ini dilakukan oleh Jepang secara mendadak dengan mengirimkan anggota militernya sehingga mereka melakukan pengeboman di militer Angkatan Laut Amerika Serikat. Kemudian tinjauan selanjutnya, Jepang dijatuhi bom oleh Amerika Serikat. Nah, Jepang dijatuhi bom oleh Amerika Serikat ini awalnya dilatar belakangi karena Jepang ini tidak menggubris peringatan dari Amerika Serikat untuk menghentikan Perang Dunia Kedua karena mengingat banyaknya korban serta mengingat kejinya Jepang melakukan penjajahan di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara khususnya, yaitu pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, karena Jepang tidak menggubris peringatan dari Amerika Serikat tadi. Cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menghentikan Jepang melakukan penjajahan di negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu dengan melakukan pengeboman. Pengeboman ini dilakukan di dua kota besar Jepang, yaitu di kota Nagasaki dan di kota Hiroshima. Oleh sebab itu, Jepang pada tanggal 14 Agustus, Jepang resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Mungkin itu tinjauan. Baiklah, itu presentasi kami mengenai review film Hidden Blade yang menggambarkan interaksi Cina dan Jepang. Jadi dapat diambil kesimpulan dari film tersebut bahwa film tersebut menggambarkan tentang perjuangan intrik pada masa pendudukan Jepang di Tiongkok yang mana menampilkan organisasi-organisasi di bawah pemerintahan Jepang dan Cina seperti Partai Nasionalis dan Partai Komunis yang mereka itu ditugaskan untuk memata-matai, untuk menggali informasi, serta mengeksekusi kelompok yang tidak sesuai dengan mereka. Maka di film ini juga menggambarkan jelas masa pendudukan Jepang di Tiongkok yang erat kaitannya dengan sejarah politik pada masa itu. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.